Farisudaners, kuma kabarna damang sarena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Alur cerita film yang akan diceritakan kali ini yang rilis pada tahun 2025. Film ini menceritakan tentang seorang penjual kayu bakar yang berusaha melindungi keturunan putra mahkota dari pangeran jahat yang ingin melakukan kudeta. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun diawali dengan diperlihatkannya adegan yang sangat tragis di mana kerajaan Tiongkok mengalami pertumpahan darah akibat perebutan tahta. Di saat kaisar baru saja meninggal dunia, ada seorang yang ingin merebut kekuasaan. Dia adalah pangeran tertua bernama Chibai. Karena sifatnya yang serakah, dia tidak terima jika tahta kerajaan diwariskan kepada orang lain. Oleh karena itu, dia membantai putra mahkota dan seluruh pengikutnya. Selain membantai, dia juga memimpin seluruh prajuritnya untuk mengepung ibu kota. Di sisi lain, putra mahkota yang nyawanya tinggal berada di ujung tanduk langsung mengancam Chibai dan mengatakan bahwa dia tidak akan bisa melenyapkan keturunannya. Singkatnya, beberapa minggu kemudian, semenjak kejadian ancaman putra mahkota masih menghantui pikiran Chibai, tak lama kemudian ajudannya yang bernama Zhang melaporkan bahwa putra mahkota memiliki seorang bayi yang menurut aturan kerajaan bayi tersebut berhak menjadi raja di masa depan. Mendengar itu, Chibai pun menyuruh Zhang untuk menghabisi bayi tersebut serta semua pengikut putra mahkota yang masih hidup. Sementara di sisi lain, terlihat seorang penjual arang yang sedang mencoba bertahan hidup di tengah kemiskinan dan kerasnya kehidupan yang bernama Tian Anye. Selama bekerja, dia selalu ditemani oleh Paman Zhao yang sudah dianggap seperti ayahnya sendiri. Di keesokan harinya, mereka berdua berkelana ke kota untuk menjual satu gerobak arang. Namun untuk mendapatkan izin berjualan, petugas di sana meminta mereka agar menyetorkan 100 kg barang dagangan yang mereka bawa. Dan tentu saja hal itu membuat Paman Zhao sangatlah marah. Di saat yang bersamaan, di dalam kerajaan sedang terjadi upacara pelantikan Yang Dong yang akan menjadi kaisar baru dalam waktu dekat. Di sini Chibai sengaja menjadikannya sebagai boneka karena usianya yang masih kecil dan mudah diatur-atur. Semua itu dia lakukan agar tidak ditentang oleh para menteri yang masih memegang teguh undang-undang kerajaan. Setelah pelantikan, para menteri memohon kepada Yang Dong untuk membuat makam pahlawan bagi prajurit yang gugur dalam perang saudara. Tapi Chibai tidak menyukai hal tersebut dan langsung memberi kode kepada Yang Dong agar tidak menyetujuinya. Dan melihat hal itu, ada seorang menteri yang menentang Chibai. Akibatnya sang menteri dijatuhi hukuman penggal kepala karena dianggap memberontak. Tanpa basa-basi, para prajurit langsung menyeretnya ke depan balai kota. Tidak hanya itu, eksekusi mati ini juga disaksikan langsung oleh rakyat agar mereka tahu akibatnya jika menentang Chibai, dan setelahnya eksekusi pun dilakukan. Di tempat lain, Tian sedang beristirahat sambil makan malam. Lalu entah kenapa dia tiba-tiba berhalusinasi melihat bayangan unta hitam yang mengingatkannya pada masa lalu yang kelam. Sementara itu, Paman Zhao yang merupakan seorang peramal mencoba menerawang dirinya sendiri. Dalam ramalannya, dia melihat nasib buruk yang akan segera datang menghampirinya. Di saat mereka berdua hendak melanjutkan perjalanan ke tempat lain, ada seorang wanita yang meminta perlindungan mereka dari kejaran pasukan Chibai. Dan ternyata dia adalah Ling Er, wanita yang melahirkan bayi putra mahkota. Dan karena kasihan, Paman Zhao pun bersedia untuk melindunginya. Setelah berhasil mengelabui prajurit kerajaan, mereka berdua membawanya masuk ke dalam sebuah gubuk. Di sana Tian berusaha mengobati lukanya yang cukup parah. Namun karena anak Ling Er menangis, pasukan itu pun menyerang mereka dengan panah. Lalu pasukan tersebut berhasil masuk ke dalam gubuk dan langsung mengepung mereka. Tidak tinggal diam, Tian pun mengambil selendang dan arang yang terbakar untuk melawan mereka semua.
Namun di waktu yang bersamaan, ada seorang wanita misterius yang mengawasi pertarungan tadi. Sementara itu Zhang melaporkan kepada Chibai bahwa pasukan yang dia kirim sudah mati. Dan di sini dia curiga kalau Tian bukanlah penjual arang biasa. Dari cara bertarungnya, dia terlihat seperti komandan pasukan Modao, alias pasukan terkuat di kerajaan yang sudah gugur dalam pertempuran. Dan konon kabarnya Tian pernah mengalahkan 3000 prajurit sekaligus. Bahkan pedangnya mampu membunuh seorang dewa karena mereka memiliki kekuatan tingkat tinggi. Akan tetapi Chibai tidak peduli dengan laporan itu. Yang terpenting Ling Er dan bayi keturunan putra mahkota harus segera disingkirkan. Dan siapapun yang menghalanginya, maka orang itu harus dihabisi. Di sisi lain, Tian dan teman-temannya sedang berusaha keluar dari kota. Namun tak lama kemudian gerobak arang milik mereka diberhentikan oleh prajurit kerajaan. Namun beruntungnya mereka hanya ingin membeli arang. Meski begitu, Paman Zhao tidak mau menjual arangnya karena bayi putra mahkota disembunyikan di dalam gerobak. Sehingga Tian pun mengatakan kalau arangnya sudah dipesan oleh orang lain. Di saat sedang mengelabui para prajurit, lagi-lagi ada wanita misterius yang mengawasi gerak-gerik mereka. Singkatnya, Ling Er berhasil keluar dari wilayah kerajaan dan sebelum melanjutkan perjalanan, mereka memutuskan untuk beristirahat makan malam dan Ling Er kemudian berterima kasih kepada mereka berdua yang telah melindungi bayinya. Ketika Ling Er sedang menidurkan anaknya, Paman Zhao mengungkapkan rasa penasarannya kepada Ling Er. Dia sangat heran kenapa ibu dan bayi itu bisa dikejar-kejar oleh pasukan kerajaan. Di keesokan harinya, Tian memberikan sejumlah koin kepada Ling Er dan menyuruhnya untuk segera pergi dari kota ini sebelum pasukan kerajaan mengejarnya lagi. Namun saat mereka hendak berpisah, wanita misterius itu muncul bersama pasukannya. Dan ternyata dia adalah pendekar bernama Kingku yang merupakan tangan kanan dari mendiang putra mahkota. Dia lantas memberitahu kalau bayi yang digendong Ling Er adalah satu-satunya pangeran yang berhak menjadi kaisar. Sebelum wafat, putra mahkota memberi mandat kepada Kingku untuk membawa Ling Er dan anaknya keluar dari kota. Lalu berdasarkan hasil pengintaiannya, dia menganggap Tian sebagai orang yang tepat untuk membantunya. Apalagi penjual arang ini sangat hafal dengan semua jalan di kota ini. Tanpa pikir panjang, Tian langsung menolak ajakan Kingku. Dia mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang pedagang arang. Namun setelah dibujuk oleh Paman Zhao, akhirnya dia bersedia membantu Ling Er dan bayinya tersebut. Setelah sepakat membantu, mereka semua bersembunyi di sebuah penginapan dan sesampainya di sana Paman Zhao bermain seruling. Mendengar alunan musiknya, Ling Er terlihat sangat takjub. Kemudian sang paman mengatakan kalau suling itu adalah hadiah dari mendiang anaknya yang telah gugur di medan perang dan setiap merindukan anaknya tersebut, dia akan memainkan suling tersebut. Di malam harinya, Zhang mendapatkan laporan tentang keberadaan bayi putra mahkota dan di saat yang bersamaan Tian mengetuk pintu untuk menawari dagangan arangnya sehingga anak buah Zhang pun keluar untuk menemuinya. Ternyata tujuan Tian memang ingin memancing Zhang lalu memperingatkannya untuk menjauh dari keturunan putra mahkota dan jika dia tetap bersikeras maka dia tidak akan segan untuk menghabisinya beserta semua pasukan yang dia bawa. Sepulangnya dari sana, Tian segera meminta Paman Zhao untuk membawa Ling Er dan bayinya pergi secara diam-diam karena dia akan memancing pasukan Zhang ke dalam penginapan. Dia juga memberikan sebuah plakat yang nantinya bisa membantu sang paman di perjalanan. Tak lama kemudian, pasukan Chibai mengepung penginapan mereka dan tanpa membuang waktu, Tian pun membuat asap yang menutupi seluruh gedung penginapan. Lalu setelah itu dia mengajak Kingku untuk menyerang bersama-sama. Meskipun baru saja kenal, tapi pertarungan mereka berdua mampu mengalahkan pasukan Zhang dengan sangat mudah.
Waktu bertarung tadi, Tian menyadari bahwa cermin kayu milik Kinggu sempat jatuh dan terkena pedang musuh. Untuk membalas kebaikannya, dia pun menawarkan diri untuk memperbaikinya. Dan setelah selesai memperbaiki, Tian terkejut saat melihat ukiran nama Luo di cermin tersebut, karena ternyata Luo adalah nama asli dari Chibai. Sebelum dicurigai, Kinggu langsung merebutnya saat itu juga. Tak lama kemudian, anak buahnya datang melaporkan kalau Ling Er dan Paman Zhao sudah menghilang dari tempat. Mendengar hal itu, dia langsung menepuk pundak Tian lalu menanyakan keberadaan mereka berdua. Dia pun berpura-pura tidak tahu, padahal sebelumnya ia menyuruhnya untuk pergi ke suatu tempat. Namun sialnya, saat akan hendak meninggalkan Kinggu, dia jatuh pingsan. Dan ternyata wanita itu telah menusukkan bius ketika menepuk pundaknya tadi. Di saat yang bersamaan, Paman Zhao dan Ling Er sedang mengendap-endap menuju perbatasan kota. Sayangnya mereka dihadang oleh seorang prajurit pendekar yang bersenjata pedang besar. Tanpa bertanya sepatah kata pun, pendekar tersebut langsung mengayunkan pedangnya ke arah mereka. Mereka berdua kemudian bersembunyi di kandang kuda. Dengan melihat pasukan Zhang yang berlari ke arah mereka, Paman Zhao berpesan kepada Ling Er untuk menemui seseorang bernama Silang di kota selatan. Kemudian sang paman memutuskan untuk mengorbankan diri dengan menarik perhatian para pasukan musuh. Di lain sisi, Tian akhirnya terbangun dari pingsannya. Setelah sadar, dia bergegas mencari Paman Zhao. Namun naasnya sang paman sudah disiksa habis-habisan. Di sini Zhang berjanji akan melepaskannya jika Tian mau menyerahkan Ling Er dan bayinya. Karena dia menolak, akhirnya Zhang membongkar identitas aslinya kepada Paman Zhao. Tangan kanan Chibai itu lalu mengatakan kalau Tian merupakan mantan komandan pasukan Modao yang selamat dari pertempuran. Selama ini dia menyembunyikan identitasnya karena menyesal telah membunuh anggotanya yang tidak lain adalah anak Paman Zhao. Belum jelas apa alasannya, namun intinya dia terpaksa membunuh anak sang paman demi menyelamatkan nyawa seluruh warga kota. Mendengar pengakuannya, Paman Zhao pun terlihat sangat kecewa, dan hal ini pun dimanfaatkan oleh Zhang untuk menghasutnya agar mau membalaskan dendam sang anak. Dia kemudian memberi sebilah pedang untuk membunuh Tian, akan tetapi Paman Zhao menyerangnya dan Zhang pun mampu menghindari ayunan pedang tersebut lalu menusuknya. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, sang paman berpesan kepada Tian untuk membantu Ling Er dan bayinya supaya kerajaan tidak bernasib buruk. Setelahnya, mantan komandan yang sudah tertidur cukup lama ini bangkit kembali dan menunjukkan kekuatan aslinya. Tian sebenarnya menguasai jalanan pertarungan, hanya saja dia dihantui oleh bayangan unta hitam yang mengingatkannya pada anak Paman Zhao, sehingga Zhang pun langsung menyerangnya. Terlihat Zhang dan pasukannya lalu membawanya ke penjara kerajaan untuk diinterogasi dan disiksa sampai dia mau memberitahu lokasi Ling Er dan bayinya. Namun sebagai pendekar sejati, dia lebih baik mati daripada mengorbankan martabatnya. Di sisi lain, Kinggu berhasil membawa Ling Er sampai di kota selatan dengan selamat. Di tempat ini, Silang yang merupakan kenalan Tian dan Paman Zhao, dia lantas mengajak mereka berdua masuk ke dalam rumah agar bisa istirahat terlebih dahulu. Sementara itu, Ling Er tampak khawatir dengan keadaan Paman Zhao dan Tian. Kinggu pun memberitahu kalau penjual arang itu sudah tewas dibunuh Zhang. Lalu di tengah obrolan mereka, anak buah Kinggu melaporkan bahwa Tian telah dimasukkan ke dalam penjara kerajaan. Tentu saja hal itu membuat Ling Er merasa bersalah karena dia adalah orang yang melibatkannya dalam masalah ini. Kembali ke ruangan tahanan, kali ini Zhang menyayat tubuh Tian dengan pisau tumpul supaya siksaannya lebih menyakitkan. Namun lagi-lagi mantan komandan itu sama sekali tidak gentar dan tidak takut dengan ancamannya.
Di keesokan harinya, Kinggu menceritakan tentang kejadian semalam kepada Silang. Mendengar ceritanya, dia pun tampak sangat sedih dan merasa bahwa ini kesempatannya untuk membalas kebaikan Tian yang pernah menyelamatkannya di medan perang. Bersamaan dengan itu, anak buah Kinggu yang sedang mabuk masuk ke dalam rumah. Dia tidak sengaja mengatakan dengan menyebutnya sebagai tumbal persembahan. Beruntungnya suara teriakannya terdengar sampai ke telinga Kinggu dan Silang. Sontak mereka berdua langsung datang untuk menyelamatkannya. Setelah aman, Ling Er bertanya kenapa anak buah Kinggu menyebut dirinya sebagai persembahan, dan Kinggu pun mengakui hal tersebut bahwa dia berniat menjadikan Kinggu dan bayinya sebagai umpan untuk menghabisi Cibai. Dan di sini terungkap bahwa pendekar wanita ini berasal dari kampung halaman yang memiliki dendam pribadi kepada Cibai, sebab pangeran Cibai itu telah membuat para warga di sana menderita. Merasa putus asa, Ling Er pun mengancam jika Kinggu tidak menyelamatkan Tian, karena bagaimanapun juga dia merupakan satu-satunya orang yang bisa melawan Cibai dan pasukannya. Di dalam penjara, Zhang masih lanjut menyiksa Tian. Kali ini mereka menancapkan paku di kedua tangannya. Namun meskipun begitu, semua siksaan mereka sama sekali tidak menggoyahkan pendiriannya. Beberapa saat kemudian Zhang mendapatkan panggilan dari Cibai, dan ketika Zhang pergi, Tian kembali melihat bayangan unta hitam. Dia merasa bahwa bayangan itu adalah pertanda agar dirinya tidak mati sebelum menuntaskan rasa bersalahnya kepada Paman Zhao. Oleh karena itu, dia langsung melepaskan paku tersebut, kemudian membantai semua penjaga penjara. Berkat bantuan dari Kinggu dan Silang, akhirnya dia berhasil membantai semua pasukan yang ada di sana, dan tanpa berlama-lama lagi, mereka pun bergegas pergi menggunakan kereta kuda. Sementara itu, tangan kanan Zhang yang bernama Liu terlihat membidik mereka dengan anak panah, namun entah kenapa dia tidak jadi menembaknya. Di dalam istana, Cibai bertanya kepada Zhang sudah sejauh mana perkembangan misinya. Dia sangat khawatir jika bayi tersebut belum ditemukan, dan agar Zhang semakin termotivasi, Pangeran Cibai ini pun berjanji akan mengangkatnya menjadi jenderal apabila berhasil membunuh bayi tersebut. Namun raut wajah Cibai berubah seketika saat Liu melaporkan bahwa Tian berhasil kabur dari penjara, dan tentu saja Cibai sangat marah kepada Zhang. Dia pun langsung mencopot jabatannya dan menyerahkannya kepada Liu. Beralih ke tempat Silang, Tian baru saja bangun dari tidurnya. Ling Er lalu memberinya pil obat, dan dia juga memberinya suling milik Paman Zhao untuk mengenang kematiannya. Tian kemudian bertanya kepada Kinggu apakah dia berpihak kepada Cibai karena dia pernah melihat nama Pangeran Cibai itu di cermin miliknya. Dan tidak disangka-sangka Kinggu mengakui kalau Cibai merupakan ayah kandungnya. Namun gara-gara ayahnya membuat ibunya mati, dan tidak hanya merebut nyawa sang ibu, Cibai juga membunuh nyawa putra mahkota, orang yang sangat dia hormati, sehingga walaupun memiliki hubungan darah, dia akan tetap membalas dendam. Mereka lalu melanjutkan perjalanan ke sebuah kuil untuk melakukan ritual perlindungan bayi. Namun Ling Er tanpa khawatir jika bayinya benar-benar akan dijadikan umpan oleh Kinggu. Di saat itu Tian juga tak sengaja membuka sebuah peti yang dibawa oleh Silang, dan ternyata peti tersebut berisikan perlengkapan perangnya ketika menjadi komandan pasukan Modao. Dia pun langsung memakai baju jirah dan melakukan pemanasan menggunakan pedang besarnya. Di waktu yang sama, Kinggu masuk ke dalam ruangan Ling Er. Namun dia terkejut karena bayi putra mahkota sudah tidak ada di dalam ruangan. Dia pun bergegas pergi ke pintu belakang untuk menghadang seorang nenek-nenek yang sangat mencurigakan. Dan benar saja, nenek itu membawa kabur sang bayi. Kinggu langsung merebut bayinya, dan ternyata si nenek telah bekerja sama dengan Ling Er untuk membawa bayinya agar tidak dijadikan alat untuk balas dendam kepada Cibai. Beberapa saat kemudian, Tian muncul dari balik pintu. Lalu dengan cepatnya dia merebut bayi itu kembali dan menyerahkannya kepada Ling Er. Di sini dia menyuruh Kinggu untuk diam di tempat, dan jika berani melangkahkan kakinya, maka dia tidak akan segan untuk menebas tubuhnya. Namun pendekar wanita itu sama sekali tidak takut dan langsung menyerangnya. Setelah bertarung singkat, Tian akhirnya berhasil membuatnya tidak sadarkan diri. Lalu tanpa menunggu lama, Tian meminta sang nenek untuk segera mengamankan bayinya.
Kemudian Tian bersama para warga merombak tempat itu menjadi benteng pertahanan untuk bertempur melawan pasukan kerajaan. Di tempat lain, Liu mendapatkan laporan dari anak buahnya kalau mereka berhasil menemukan lokasi Tian. Sontak dia segera mengarahkan pasukannya untuk mengepung tempat yang dimaksud. Sebelum perang dimulai, Tian meminta Silang untuk pergi ke tempat yang aman. Namun tawarannya ditolak karena dia ingin membayar utang budinya. Ketika pasukannya sedang bersiap, Tian menitipkan suling milik Paman Zhao kepada Ling Er. Dia juga berjanji akan menghabisi pasukan kerajaan demi melindungi bayi putra mahkota. Tidak berselang lama, Liu dan pasukannya sampai di tempat tersebut. Dia menyeru Tian untuk keluar dan menyerahkan diri. Namun Silang justru memukul gendang dan perang pun dimulai. Dengan waktu yang sama, King Gu akhirnya terbangun dari pingsannya. Dia langsung melindungi Ling Er yang sedang melakukan ritual untuk menjaga bayinya. Meskipun pasukan Liu terus menembakkan panah, tapi pendekar satu ini tetap berjuang hingga titik darah penghabisan. Di sisi lain, nasib tragis juga menimpa Silang. Di saat yang lain sibuk bertarung, dia masuk ke dalam balai lalu mengorbankan dirinya dengan meledakkan sebuah dinamit. Sementara itu Tian akhirnya berhadapan dengan Liu, dan karena sudah tidak ada pasukan yang tersisa, mereka berdua pun akhirnya berduel dengan sangat brutal. Setelah menebasnya dengan pedangnya, Tian bergegas untuk mengecek teman-temannya. Akan tetapi hanya Ling Er yang masih hidup, dan saat sedang berkabung dia dikejutkan dengan kehadiran Zhang yang datang dengan full item. Dia ingin menantang Tian secara jantan karena dia penasaran bagaimana rasanya berduel mati-matian melawan seorang mantan komandan paling brutal di pasukan Modao. Mereka yang sama-sama pernah menjadi komandan, mereka pun saling mengeluarkan serangan. Namun tetap saja, Tian memiliki level tingkat tinggi yang jauh di atas Zhang, sehingga dia mampu menghabisi tangan kanan Chiba itu dengan sebuah tebasan. Di keesokan harinya, Tian nekat mendatangi istana tanpa bantuan siapapun, dan tanpa membuang waktu lagi, dia pun menebas Pangeran Chibai itu dengan pedang milik King Gu. Dia melakukan itu untuk membalaskan dendam King Gu yang belum tuntas. Namun ternyata Yang Dong ada di ruangan tersebut dari tadi. Tian kemudian memberi nasihat kepada calon kaisar itu agar membuat keputusan yang tepat. Beberapa hari setelahnya, Tian bersama Ling Er dan sang buah hatinya memilih untuk pergi dari wilayah kerajaan. Setelah berjalan cukup jauh, mereka menemukan sebuah gulungan resmi kerajaan di balik sarung bayi. Dan ternyata gulungan tersebut adalah sebuah titah dari mendiang putra mahkota, yang intinya bayi itu akan menjadi seorang kaisar ketika sudah besar nanti. Dan berakhirlah alur cerita dari film ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari Ningali Film. Tunggu diri dan salam Sundaners.